ini Umar bin Khattab di sini adalah apabila orang menyampaikan satu hadis ya kepada orang lain, maka orang lain itu beramal atas dasar hadis yang kita sampaikan itu, maka pahala orang maka akan mendapatkan sebanyak pahala orang yang mengamalkan itu juga. Jadi orang beramal karena kita yang bagi tahu, maka kita juga akan mendapatkan limpahan pahala daripada orang tersebut. Maka sekali lagi jangan lokek dengan ilmu. Karena ketika kita memberitahu satu perkara saja mengenai ilmu dan orang itu mengamalkan apa yang kita sampaikan dengan ilmu kita itu, maka kita akan mendapatkan limpahan begitu banyak pahala. Inilah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Terus lagi Uzar Mu'az bin Jabal menyatakan, pelajarilah ilmu pengetahuan, belajar karena Allah termasuk sebahagian takwa. Mencari ilmu adalah ibadah, merundingkan ilmu senilai bertasbih, membahaskannya laksana berjihad, mengajarkannya kepada orang yang belum tahu adalah sedekah jariah, menyerahkannya kepada orang yang ahli berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantaranya kelebihan orang yang berilmu menurut pendapat Mu'az bin Jabal, yaitu tadi mencari ilmu adalah suatu ibadah. Maka ketika sesuatu itu dianggap ibadah, maka ianya tidak akan pernah terlepas daripada nilai pahala. Menuntut ilmu adalah suatu ibadah yang ianya Allah akan berikan ganjaran. Terus lagi juga menuntut ilmu ini juga adalah bagian daripada perbuatan kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita menjalankan suatu perintah Allah ataupun ajaran Rasulullah SAW, kita melaksanakannya dengan dengan ilmu, maka ibadah kita itu juga akan dipandang dan dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencapai kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencapai kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercapai nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi merundingkan ilmu itu juga bernilai seperti kita bertasbih. Nah itu. Jadi ketika kita bertasbih pun mendapatkan nilai pahala. Dengan bertasbih kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita menuntut ilmu, ya. Dengan ilmu kita mengetahui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu juga kita mengetahui kelebihan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tanpa terkecuali ya sedikit pun ibadah kita tidak pernah kita tinggalkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Karena Karena kita sudah dibekali dengan ilmu. Itulah kelebihan ilmu. Terus lagi membahaskannya, merundingkannya ilmu. Ketika kita mempunyai suatu masalah, kemuskilan, ya, maka kita perbahaskan macam mana mencari hukumnya seperti apa yang benar. Maka ketika dalam rangka ini juga Mu'az bin Jabal mengkategorikan ini adalah bagian daripada jihad. Jadi jihad bukan hanya pergi kita berperang, akan tetapi memperbahaskan ilmu itu pun adalah bagian daripada perbuatan jihad. Jelas ketika kita sebut jihad tidak kecil nilai pahalanya. Ianya mengandungi nilai-nilai pahala yang begitu besar. Jadi mengajarkannya kepada orang yang belum tahu, ya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, itu pun adalah bagian daripada amal jariah. Ketika kita mengingati mengetahui amal jariah, maka satu amalan yang tidak terputus ketika kita sudah mati pun adalah amal
amal jariah. Meskipun kita sudah berada di liang lahat, meskipun kita sudah berada di alam kubur, tapi ketika kita ilmu yang kita sampaikan dan orang itu mengamalkannya, maka pahala jariah itu akan terus sampai terhadap kita. Ilmu yang kita sampaikan akan memberikan syafaat kita, kemudahan-kemudahan kita di akhirat kelak nanti, kemudahan-kemudahan kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Inilah nilai keistimewaan ketika kita mempunyai ilmu dan juga menuntut ilmu. Maka tuan-tuan yang jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan segan-segan, ya, jangan pula malu ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar kepada saudara-saudara kita. Balighu walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat, kalau itu adalah kebenaran. Maka jangan pernah merasa takut dengan yang namanya kebenaran. Ajarkan kebenaran terhadap anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita. Kalau kita sudah mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah, maka wajib hukumnya kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga kita, bahwasannya sholat berjamaah itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban untuk kita mengerjakan sama-sama di masjid. Ini adalah bagian tugas kita terhadap sesama muslim. Maka itu kita adalah sebaik-baik umatnya Nabi disebut dengan sebaik-baik umat. Karena apa? Karena setiap individu kita mempunyai kewajiban antara satu dengan yang lainnya untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Untuk saling menegur dengan perkara-perkara yang menegur ketika saudara kita melakukan suatu kesalahan. Ini adalah merupakan suatu kewajiban bersama. Bukan hanya kepada ustaz saja, bukan hanya kepada ulama saja, akan tetapi diri kita sendiri pun diwajibkan untuk kita menyampaikan sesuatu yang benar. Mungkin ini saja yang boleh kita kongsikan, dan insyaallah kita akan teruskan, ya, perbahasan kita ini di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua juga mendapat keberkatan dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan, dan senantiasa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala apa jua yang kita lakukan, ya, baik di hari ini ataupun yang akan datang. Dan senantiasalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku qouli hadza, assalamualaikum